Ya, sebenarnya sih pada awalnya tidak bermaksud untuk nerjun ya di dunia pendidikan. Setelah tamat, saya ditawari oleh papa saya untuk meneruskan usaha keluarga. Nah, di mana ketika saya kembali ke Indonesia itu saya tidak merasa cocok dengan usaha keluarga yang mau saya lanjutkan gitu loh. Terus saya mendapatkan offer tawaran ketiga itu pas di mana sekolah internasional National Place itu lagi booming ya, lagi awal-awal buddingnya, jadi banyak memerlukan guru. Nah, di mana saya mendapatkan tawaran karena sebagai salah satu lulusan terbaik, saya ada muncul di website tertentu, jadinya saya ditawarin oleh mereka untuk menjadi salah satu guru. Nah, disitulah karir saya sebagai edukator itu mulai begitu loh. Nah, ketika saya udah mengajar, saya menemukan ternyata passion saya itu di pendidikan sih, begitu. Paradigma yang saya ingin ubah itu adalah bahwa menjadi edukator, menjadi pendidik itu adalah salah satu opsi yang sangat baik untuk tamatan luar negeri ataupun dalam negeri, yang intinya saya ingin sumber daya manusia yang berkualitas itu ada di dunia pendidikan. Karena selama ini yang saya ketemui adalah ketika kita ingin mengajak sumber daya manusia berkualitas untuk terjun di dunia pendidikan, mereka selalu bilang, ini sesuatu yang kurang keren, terus asosiasinya itu dengan gaji rendah. Jadi memang sangat susah untuk meminta atau mengajak sumber daya manusia itu untuk terjun di dunia pendidikan. Jadi itu yang saya ingin rubah, karena sebagai orang tua, pendidikan itu adalah salah satu yang dimana kita mengeluarkan dana atau investasi yang sangat-sangat besar, salah satu investasi terbesar. Jadi kalau misalnya bayangkan ketika kita sudah investasi begitu banyak, ternyata yang mengajari anak kita itu bukan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi saya merasa itu sangat disayangkan. Jadi sistem yang saya rasa yang harus diterapkan itu adalah sistem yang holistik ya. Nah, di mana selain akademis, kita juga harus mempersiapkan anak kita untuk menghadapi tantangan masa depan dengan mental dan mindset yang bagus. Karena sekarang kalau secara akademis banyak kok murid-murid, anak murid tamatan yang secara akademis itu luar biasa, tapi ternyata tidak sukses dalam dunia kehidupan. Kenapa? Karena mungkin mereka itu tidak tahan terhadap tantangan yang ada. Banyak sekarang ya julukan-julukan generasi strawberry lah atau lain-lain. Nah, tapi menurut saya yang paling penting itu adalah di mana di dalam dunia pendidikan kita harus menghasilkan anak yang tidak hanya secara akademis bagus, tapi secara mindset juga oke, bisa menghadapi tantangan dan bisa mengelola emosi sehingga bisa komunikasi baik dengan lawan bicara. Nah, terakhir itu saya ingin anak-anak di Indonesia itu dibekali dengan financial literacy atau literasi keuangan. Karena kebanyakan dari kita adalah di mana di sekolah itu tidak diajari bagaimana cara mengelola keuangan. Sehingga ketika udah dewasa, biarpun mereka menghasilkan banyak uang, tapi juga spendingnya sangat luar biasa, sehingga akhirnya terlibat utang dan juga mungkin bankrupt atau bangkrut. Begitu sih. Jadi holistik bukan hanya akademis, tapi ada juga di kecerdasan emosionalnya dan juga kecerdasan finansialnya. Nah, itulah alasan kenapa saya bangunkan Alchemist Academy bersama dua partner saya yang lainnya untuk mengajari anak-anak didik kami mengenai emosional, kecerdasan emosional dan juga kecerdasan finansial. Begitu. Kalau saya itu mulai berkecimpung di dunia pendidikan itu dalam hal mengajar sebagai guru ya, itu sudah dari tahun 2007 dan saya membuka Scholar Tuition Center itu di tahun 2009. Dan sebenarnya yang memotivasi saya membuka Scholar Tuition Center itu adalah di mana sebenarnya saya ingin menciptakan sebuah kondisi atau environment ya, di mana murid-murid itu bisa datang belajar dan juga mendapatkan guru-guru terbaik yang mengajari mereka sehingga mereka bisa mencapai nilai akademis yang mereka inginkan. Ya, kembali lagi ke sumber daya manusia ya. Jadi dalam hal membuka bimbingan belajar, yang saya inginkan itu adalah di mana kita mempunyai semua sumber daya manusia yang paling baik di Medan khususnya, dan juga di Indonesia itu untuk bergabung bersama kami di Scholar Tuition Center itu untuk mengajar. Itu salah satu faktor.
Nah, itulah sebabnya sekarang di Scholar Tuition Center itu kami mempunyai banyak sekali tamatan dari luar negeri seperti dari Australia, UK, USA, dan juga Singapura dan Malaysia yang mengajar di Scholar Tuition Center. Itu yang pertama, yaitu faktor sumber daya manusia. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa membuat sumber daya manusia yang sudah mempunyai dalam hal teknis, sudah bisa memahami hal yang mereka ingin mengajar itu, caranya bisa sampai membuat murid itu mengerti, yaitu cara mengajarnya. Itulah dimana tantangan yang biasa terjadi. Salah satu guru itu mungkin sudah paham secara teknis apa yang harus diajarkan, tapi untuk cara mengajarnya itu harus kita poles. Nah, disitulah dimana kita membuat sistem mulai dari 2009 itu, dimana kita mentrain guru-guru kami dan juga kita kirim ke banyak lembaga-lembaga training yang ada seperti Cambridge, IB, supaya mereka dibekali ilmu untuk mengajar. Nah, jadi di Scholar Tuition Center itu tantangan awal-awalnya adalah bagaimana membuat satu sistem yang dimana guru itu sudah pintar dalam hal subjek, tapi juga ketika mengajar juga bisa sampai total ke murid-murid yang diajari mereka. Jadi sebenarnya kalau misalnya di masa SMP, SMA itu jujur saya adalah murid yang biasa, malas, ataupun kalau bagi guru-guru saya yang dulu itu mungkin saya bodoh. Karena saya sempat di tempat les itu diminta untuk makan ikan. Nah, di mana tanda kutip itu kalau misalnya makan ikan artinya kita itu cukup bodoh ya. Jadi selalu diajarin sesuatu itu susah nangkapnya begitu. Nah, jadi hidup saya berubah ketika saya dikirim oleh orang tua saya ke Australia. Saya bertemu kepada para profesor yang mereka itu ketika kita tidak mengerti menjelaskan dengan benar-benar detail dan juga dengan passionnya mereka juga mendorong kami untuk berkembang terus. Nah, disitulah saya mulai merasa, oh ternyata itu saya nggak bodoh gitu loh. Saya cuma kurang berpengalaman. Nah, ketika udah mulai ketemu sama profesor-profesor di Australia tersebut, kehidupan akademi saya sudah berubah. Nah, di mana saya pelan-pelan improve dan akhirnya saya bisa lulus sebagai salah satu lulusan terbaik di bidang medical science ketika saya tamat. Jadi Scholar Tuition Center itu mempunyai dua divisi, yaitu divisi nasional dan juga divisi internasional. Kalau divisi nasional itu mereka mempersiapkan anak didik untuk mencapai nilai akademis yang luar biasa ya, yang bagus di kurikulum nasional tentunya. Kalau kurikulum internasional itu biasanya kita fokusnya ke sistem kurikulum seperti Cambridge, IGCSE, Cambridge AS, Cambridge A-Level, dan juga kita mempersiapkan anak didik kami untuk mencapai nilai akademis yang bagus di IB. Oke, itu Cambridge IB. Dan juga tahun lalu itu kita mendapatkan kesempatan sebagai satu-satunya institusi dan juga yang pertama di Medan untuk mendapatkan lisensi mengadakan program UNSW Foundations. Jadi itu program fast track di mana itu program yang sangat luar biasa, 9 bulan dari universitas ternama yaitu UNSW College, di mana setelah selesai 9 bulan ini mereka sudah bisa langsung berangkat ke tahun pertama di universitas yang top 50 di dunia. Ya, kembali lagi saya tidak merasa semuanya itu rendah ya. Soalnya kalau misalnya kita bahas di kota-kota besar dengan adanya sekolah internasional maupun sekolah swasta dan sekolah dalam negeri itu sebenarnya sudah cukup oke. Yang saya rasakan itu mungkin adalah di daerah-daerah itu belum maksimal. Nah, kembali lagi, kenapa tidak belum maksimal? Karena sekarang itu jarang sekali sumber daya manusia berkualitas itu mau mengajar. Sehingga apa yang terjadi adalah pemerintah maupun kita ingin pendidikan di dunia atau di Indonesia khususnya maju, tetapi SDM-nya masih kurang. Jadi itulah yang saya ingin merubah dan saya mengajak teman-teman sebagai sumber daya manusia yang berkualitas itu untuk memilih atau consider bahwa mengajar itu merupakan salah satu opsi untuk karir yang kita bisa lanjutkan sebagai seorang akademisi.